Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke. Baik, sebelumnya saya mohon maaf ya, jadi perkuliahan ditunda, ditunda dari 13.40 dikarenakan tadi saya ada acara ya, acara di Radisson ya, itu sampai sekitar jam 1 kurang ya, dan tak memungkinkan kalau memulai jam 1, kemudian saya undur jadi 13.40 ya, kemudian saya balik ke teras, sholat, lalu saya mulai ya, jadi saya belum sempat istirahat ya. Jadi sekali lagi ya, maaf ya karena tadi ada kegiatan dulu dari pagi sampai tadi siang di Hotel Radisson, jadi kuliahnya kita tunda. Ya, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan seperti biasa kita akan melakukan absensi terlebih dahulu. Umu Salamatun. Hadir, Pak. Maria Retauli. Hadir, Pak. Sofian Spatul. Hadir, Pak. Devina. Hadir, Pak. Yuli Tasari. Hadir, Pak. Jessica Olivia. Hadir, Pak. Elnike. Elnike Sitepu. Ada? Ya. Cynthia Eriska. Hadir, Pak. Safira. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Celia. Hadir, Pak. Melia Mahza. Hadir, Pak. Sri Rahayu. Hadir, Pak. Ayu Desrina. Hadir, Pak. Maya Indiana. Hadir, Pak. Gabriela Ekiota. Hadir, Pak. Tika Murianti. Hadir, Pak. Retno Hermayanti. Hadir, Pak. Hana Yurikor. Hana Yurikor. Tidak ada ya. Jihan Lulu. Hadir, Pak. Cindy Sania. Cindy Sania. Ada Abid Desairo. Desairo. Desaisaro. Abid Desaisaro. Yeni Pinky. Yesi Widya. Yesi Widya. Ada Maria Vivalda. Hadir, Pak. Nikita Aulia. Hadir, Pak. Jessica Indriani. Hadir, Pak. Octavia Maharani. Hadir, Pak. Joy. Hadir, Pak. Hadir. Agung Agustianto. Hadir, Pak. Zidan Suhada. Hadir, Pak. Utami Wulandari. Hadir, Pak. Zaki Aleza. Hadir, Pak. Jessica Agustina. Hadir, Pak. Zaki Junanta. Hadir, Pak. Hadir. Aulia Wira. Hadir, Pak. Yemima. Hadir, Pak. Maharani Az-Zahra. Hadir, Pak. Bernike. Ada Safa Anissa. Hadir, Pak. Arya Rizky. Hadir, Pak. Angelina Larasati. Ada Siska Dewi. Hadir, Pak.
Dimas Sofian. Nggak ada, Pak. Oh iya, benar ya. Gimana caranya ngapus den ya? Raffian Syah. Hadir, Pak. Rani Puspita. Hadir, Pak. Regi Abdi. Regi Abdi. Tidak ada. Egi Satria. Hadir, Pak. Alia Nurul. Hadir, Pak. Kholisah Zuhroh. Hadir, Pak. Sefa Kurnia. Sefa Kurnia. Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada ya. Rahman Eliana. Hadir, Pak. Najla. Hadir, Pak. Ryan Kumi. Hadir, Pak. Khairul Anam. Hadir, Pak. Tessa Kania. Hadir, Pak. Oktavia Nurwinda. Abid Ahmad. Hadir, Pak. Abid Ahmad. Hadir, Pak. Yohanes Trisjon. Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Sahidin. Hadir, Pak. Eka Vidya. Hadir, Pak. Rita Anggraini. Hadir, Pak. Mutiara Dian. Hadir, Pak. David Bobby. Irhamna. Hadir, Pak. Patricia Leondrea. Hadir, Pak. Elok Viola. Hadir, Pak. Nisrina Sylvia. Hadir, Pak. Nisrina Sylvia. Sorry. Nggak apa-apa, Nisrina Nur ya. Baru Priska Sylvia. Hadir, Pak. Aninda Nur. Aninda Nur Sakinah. Ada. Salwa Farhanatus Saadiah. Salwa. Ada. Farhanum Afifah. Tidak ada. Randy Alexander. Hadir, Pak. Adil Aulia. Hadir, Pak. Oke, saya absen ulang yang tadi belum hadir ya. Eunike Sitepu. Hadir, Pak. Oke. Hana Siregar. Hadir, Pak. Cindy Sania. Tidak ada. Abid Desai Saro. Hadir, Pak. Gimana sih nyebutnya? Decai Saro, Pak. Decai Saro. Ya. Abid Decai Saro. Oke. Yesi Widya Lestari. Tidak ada. Bernike. Hadir, Pak. Angelina Larasati. Hadir, Pak. Muhammad Regi Abdi. Tadi hadir Pak, cuman suaranya dia nggak masuk. Mana Resen atau ngecek, coba mana Abdi. Regi Abdi mana? Ya, gimana Farhan? Kenapa? Ya, Regi Abdi. Tidak ada ya. Sefa Kurnia Andini. Aninda Nur Sakinah. Salwa Farhanatus Saadiah. Ada? Tidak ada. Farhanum. Mana? Farhanum tadi ada. Hadir Pak. Oke. Berarti yang tidak hadir itu Cindy Sania, Yesi Widya Lestari, Dimas Sofian Ragil, Regi Abdi, Sefa Kurnia,
Aninda Nur Sakinah dan Salwa Farahanatus Sahia. Ya, absen semua ya yang sini. Saya tutup absensinya. Baik. Sebentar, saya mencoba. Oke. Sebelum mulai perkuliahan saya mau bertanya dulu. Gimana UTS-nya kemarin? Bisa? Bisa UTS-nya kemarin? Kenapa diam semua? Bisa nggak UTS-nya kemarin? Agak sulit, Pak. Bisa, Pak. Agak sulit. Ada yang bisa, ada yang enggak, Pak. Sulit. Sulit. Sulitnya kenapa? Kan ada semua kan materinya ya. Ada kan materinya di slide di bahan perkuliahan. Ada yang lupa, Pak. Oh, ada yang lupa. Ada yang lupa ya. Kalau misalnya nggak ada di materi, ya misalnya kayak matematika, ya matematika lah gitu ya. Kalian sudah dikasih tahu ya. Kalau misalnya 2B sama dengan 4, maka B sama dengan 2. Ya, caranya seperti ini. Tapi nanti soalnya seperti ini. 8B sama dengan 72. Berapakah B-nya? Ini kan nggak ada ya, nggak ada di materi kan. Hasilnya nggak ada, cuma caranya ada di materi. Ya, jadi wajar ya. Misalnya karena kalian harus mencari. Tapi kalau PKS 2, ya itu kan semua kemarin ada ya di materi ya, di slide ya. Kalau alasannya lupa mungkin ya, karena materi ini banyak ya. Karena materi ini banyak, saya maklum gitu ya. Ya, saya belum ngambil berkasnya, berkas jawaban kalian masih ada di koordinator PKS ya, belum sempat saya ambil, mungkin hari ini nanti setelah keluar baru saya ambil. Nah, saya belum melihat BAP-nya. Biasanya di BAP itu kalau ada yang mencontek, kalau ada kerjasama, kalau ada itu dicatat di BAP. Jadi saya belum bisa ngomong ya. Kalau nanti di BAP ada catatannya, nah siap-siap minggu depan ya bakal saya bahas ya, gitu. Misalnya nih, ada yang mencontek gitu ya, atas nama siapa gitu, atau ada yang mencontek namanya sekian. Nah, minggu depan akan saya ini. Kalau sekarang belum ya, karena saya beberapa hari ini sibuk ya. Jadi belum sempat ngambil berkasnya, jadi kemungkinan hari ini setelah ini baru saya ambil berkasnya ya. Oke ya. Baik. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Ini adalah perkuliahan pertemuan kita minggu ke-13. Saya screenshot dulu ya. Ya. Saya masukkan dulu. Malah hilang. Bisa diedukasikan menggunakan karena kita itu kan pelajari ya, saya masih yang mana ada kita ini dapat jalannya dengan cara 50%. Oke, minggu ke-12 ya. Minggu ke-13. Ini minggu berapa kita? 12, Pak. 12. Nah, kenapa nggak ada yang mengingatkan saya ini minggu ke-12? Ya. Kak, suara Bapak kurang jelas. Wah, kurang jelas ya suara saya. Kurang jelasnya kerusuk-kerusuk. Ada suara lain gitu, Pak. Oh, ada suara lain. Keras Ya. banget lagi, Pak. Keras banget. Ya, ya gitu ya. Oh ya, karena di ruangan ada Bapak dosen yang lainnya yang sedang berkuliah juga ya. Jadi suaranya tabrakan gitu ya. Memang harus ideal ini ya. Idealnya untuk apa? Untuk universitas yang sudah set lalu gitu ya, sudah berdiri lama, sudah bagus lah kita kenataannya. Ruang dosen itu satu orang dosen itu dapat satu ruangan. Ya, tidak satu orang dosen itu dapat satu ruangan, bukan di sekat, bukan di apa di tembok itu bukan ya, tapi satu orang dosen satu ruangan. Ya, benar-benar satu ruangan, satu orang dosen. Sehingga
di dalam aku ya, kalau misalnya mau kuliah di dalam itu gitu, online ini juga tidak terganggu dengan ya. Jadi saya harap suara saya masih tetap jelas gitu ya, meskipun bertabrakan suaranya, tapi saya harap saya masih tetap bisa didengarkan suaranya ya. Kalau seperti ini gimana Siska? Udah bagus suara saya. Gimana Siska? Gimana Pak? Suaranya udah bagus belum? Masih belum, Pak. Suara Bapak jelas, tapi lebih jelas suara dosen yang lain gitu Pak. Ya, baik ya. Gimana caranya? Harus saya tutup. Kalau gini, enggak ya. Kalau gitu malah saya yang suaranya yang jelek ya. Jaga jarak aja Pak. Jaga jarak. Oke. Jaga jarak, prokes ya. Enggak, ini suaranya enggak deket banget ya. Lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Gimana caranya? Sedikit agak diperbesar aja Pak suaranya. Kalau gini gimana? Udah Pak. Nah, bagus ya. Ya bagus Pak. Bagus. Bagus. Merdu ya. Merdu. Merdu enggak? Merdu Pak. Merdu ya. Kalau saya ikut Indonesian Idol Junior, lolos nggak kira-kira? Lolos Pak. Lolos Lolos Pak. ya? Lolos ya? Atau Kalau saya jurinya saya lolosin Pak. lolosin ya? Atau saya ikut Idola Cilik? Idola Cilik, idola semua idola. Udah nggak ada Pak. Oh, udah nggak ada lagi ya? Waduh, saya udah lama nggak nonton TV sih ya. Saya udah lama nggak nonton Dangdut TV. Akademi Ya. aja Pak. Apa? Leslar. Dangdut Akademi. Dangdut Udah Akademi. siar. Oh, Ya. saya nggak nonton ya. Boleh nanti Gabriela ya di apa namanya, kalau ada streamingnya di share linknya ke saya ya. Mungkin akan saya pertimbangkan untuk nonton Dangdut Akademi ya. Oh, maksudnya ini nonton atau saya disuruh ngikut Dangdut Akademi? Ikut konsernya Pak. Oh, saya suruh ikut audisinya. Ikut audisi. Nanti iya. collab sama Lesti Dengerin. ya Pak. Janganlah sama Lesti. Nanti saya dihujat seluruh Indonesia nanti ya. Jadi nanti saya dihujat sama seluruh Indonesia kalau saya konser sama Lesti ya. Cerita sedikit, percaya atau tidak, dulu ketika saya S1, saya dulu ikut audisi Indonesian Idol. Mau percaya atau tidak, ini nyata. Sayangnya fotonya sudah hilang ya di HP saya yang lama ya, di HP saya yang dulu waktu S1 sudah hilang fotonya ya. Saya lagi moto dengan apa? Dengan nomor peserta. Di dada. Bukan hanya Garuda yang di dada, tapi nomor peserta saya di dada juga ya. Serius, mau percaya? Percaya kok Pak, tenang, aku percaya sama Bapak. Mau percaya atau tidak, dulu beneran. Saya kan kuliah di Bandung, ya di ITB. Pada saat itu ada audisi, ya audisi Indonesian Idol di namanya Sabuga, ya namanya Sabuga. Sabuga itu kayak gedungnya ITB lah ya, gedungnya ITB biasa dipakai untuk wisuda ya, biasa untuk dipakai disewa untuk konferensi-konferensi ataupun acara-acara lain lah ya. Tapi itu adalah gedungnya ITB yang biasa dipakai untuk wisudanya mahasiswa ya, namanya Sabuga. Nah, pada saat itu audisinya diadakan di Sabuga. Jarak antara ITB dengan Sabuga itu hanya nyebrang jalan. Jadi saya iseng-iseng waktu itu, ya saya ikutlah ya audisi Indonesian Idol. Cuman pengen dapat nomornya, ya dan ketemu sama dewan jurinya pada saat itu ya. Saya lupa siapa ya. Nah tapi ternyata sistemnya audisi Indonesian Idol itu sebelum ketemu juri itu ada audisi dulu sebelumnya, nggak tahu sama siapa jurinya ya, nggak terkenal gitu ya. Jadi di audisi dulu, nah yang lolos dari audisi pertama itu maka nanti akan masuk ke audisi selanjutnya, baru itulah yang ketemu dengan artis-artis itu ya. Waktu itu saya lupa siapa ya, masih Agnes Mo kalau nggak salah ya, ini dewan jurinya ya, Agnes Mo kalau nggak salah, terus siapa lagi gitu ya, saya lupa siapa dewan jurinya, tapi pasti pada saat itu saya ikut ya, iseng-iseng aja sebenarnya ya. Ya tapi itulah ya, tahap pertama pun saya nggak lolos ya. Kalau saya pun lolos pada saat itu, saya nggak bakal jadi dosen kalian pada saat hari ini. Yakinlah ya, kalian hanya bisa bertemu saya melalui televisi, nggak bertemu dalam kelas seperti ini ya. Nah, jadi ya, itu cerita sedikit ya. Saya screenshot dulu. Ya,
Saya setuju. Jadi itu sepenggal kisah kehidupan saya ya pada saat masa kuliah. Nggak mau berbagi suara merdunya, Pak? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong itu? Siapa yang Saya, Mbak. Jadi oke. Enggak, jadi gini ya. Dulu saya punya cerita sedikit ya pada saat SMA. Saya kan kalau ngomong kayak gini. Ini true story ya. Berdasarkan best true story ya. Jadi pada saat SMA ya saya bisa ngomong gini. Mungkin sebagian orang bilang suara saya cempreng, suara saya offset, suara saya fals ya. Tapi percaya atau tidak, ada suatu hari ya, pada suatu hari saya itu disuruh untuk menjadi pemimpin upacara. Ya, pada suatu hari saya disuruh menjadi pemimpin upacara. Ketika saya setelah menjadi pemimpin upacara, saya disamperin sama guru seni saya pada saat itu. Guru seni dan guru kimia pada saat itu, 2 orang ya, bapak-bapak dua-duanya. Disamperin saya, satu udah almarhum ya, yang guru seninya udah almarhum, guru kimianya udah almarhum juga, dua-duanya. Nyamperin saya. Terus bilang apa? Guru seninya bilang gini, saya nggak nyangka katanya, suara cempreng kayak kamu bisa juga bagus katanya. Bener ada. Terus pada suatu hari ada ujian nyanyi ya, ujian vokal gitu ya, seninya. Saya diiringi musik. Jadi guru seninya main keyboard ya. Nah, terus mau lagu apa? Ya, pada saat itu lagu andalan saya apa coba? Republik ya, yang aku hanya ingin kamu dadadat gitu ya. Tahu nggak lagu itu? Tahu ya. Nah itu lagu andalan saya berdua. Pada saat itu lagi-lagi saya dipuji guru seni saya. Ya, suaranya masuk katanya dan lumayan kata dia kan. Jadi jangan pelajaran dari kisah ini adalah jangan mendai orang pada saat berbicara seperti biasa. Ya, jadi ketika orang itu serius untuk bernyanyi, maka suara emasnya akan keluar. Gitu ya. Tapi saya udah lama nggak serius bernyanyi masalahnya ya, karena nggak ada yang bayar saya untuk bernyanyi. Saya dibayar untuk mengajar kalian ya, bukan untuk bernyanyi. Jadi udah lama saya nggak nyanyi ya. Tapi itu sedikit cerita nyata ya pada saat saya SMA ya, pada saat SMA dan pada saat kuliah ya. Kalau saya mau nyanyi, nah, nantilah kapan-kapan ya, kalaupun ada kesempatan. Baik, ini adalah pertemuan kita minggu ke-12. Minggu ke-12 ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin ya. Pertemuan kemarin kita melakukan pengolahan data dengan spreadsheet ya. Kemarin sudah belajar ya beberapa fungsi dalam spreadsheet, kemudian tata cara memanggil fungsi dalam spreadsheet sudah kita belajar. Nah ini kita akan lanjutkan ya. Ini akan kita. What are we going to learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini secara garis besar kita akan mempelajari 3 hal ini. Yang pertama rumus dan fungsi. Tapi bukan rumus matematika atau fisika ya. Nanti yang trauma sama fisika, ya trauma sama matematika langsung, waduh gimana ya? Enggak ya. Jadi maksudnya ada rumus dan fungsi dalam Excel atau dalam spreadsheet. Ya. Kemudian yang kedua, ya itu adalah fungsi statistik. Kemudian yang terakhir adalah fungsi pencarian dan referensi. 3 hal inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, ya pada siang hari ini. Oke, yang pertama kita rumus dan fungsi. Rumus, apa itu rumus? Ya, rumus itu adalah untuk rumus digunakan suatu hal yang digunakan untuk melakukan suatu perhitungan atau memproses data sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini ya, dalam Excel ya, rumus dalam Excel. Beda, jangan disamakan dengan rumus dalam fisika, matematika ya, atau kimia. Kimia kan ada rumusnya juga ya. Nah, jadi untuk dalam Excel, rumus itu adalah untuk melakukan suatu perhitungan atau proses data sesuai dengan ketentuan. Contoh, dalam Excel, kita akan melakukan penjumlahan. Maka kita akan menggunakan rumus ini. Yakni sama dengan B2 tambah B3 tambah B4 tambah B5. Tujuannya adalah kita menjumlahkan seluruh nilai yang terdapat pada sel B2, B3, B4, B5 ya. Dan B12 plus ya. Apa itu? Vitamin ya. Nah,
Jadi kita bagaimana cara menjumlahkannya? Ya dengan cara sama dengan B1 tambah B2. Nah ini contoh dari rumus. Kemudian fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi itu adalah rumus yang telah ditetapkan ya untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai-nilai tertentu dalam urutan. Jadi intinya adalah fungsi itu adalah bisa dikatakan sebagai kumpulan rumus. Kalau kita menggunakan rumus ya, kalau kita mau menjumlahkan sama seperti tadi manualnya, berarti B1, B2 tambah B3 tambah B4 tambah B5 ya, tambah B5. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan fungsi bisa ada namanya fungsi sum. Sum ini adalah untuk menjumlahkan semuanya. Jadi kita nggak perlu nulis manual B1 tambah B2 tambah B3. Kalau kita mau memperoleh jumlah dari data-data yang akan kita jumlahkan ya, itu bisa menggunakan fungsi sum. Sama dengan sum, kemudian kita blok B2 titik 2B5. Maksudnya titik 2B5 ini adalah kita akan menjumlahkan dari sel B2 sampai dengan sel B5. Berapa jumlahnya? Itu pakai rumus fungsi sum. Jadi beda ya. Beda antara rumus dan fungsi. Nah, beberapa kategori fungsi dalam Excel. Ya, ada fungsi matematika dan trigonometri. Ada fungsi teks, tanggal. Kemarin sudah belajar ya fungsi tanggal ya. Fungsi teks kemarin sudah belajar bagaimana cara kita mengambil dua karakter ya, mulai dari tengah atau dari kanan ya. Kemudian fungsi logika ya. Kemarin sudah belajar juga kalau nggak salah yang true, false gitu ya. Kemudian fungsi statistik ya, kemarin sudah belajar ya, average. Kemarin belajar nggak sih statistik? Yang average, kemudian sum udah ya. Kemarinnya sum, kemudian average ya, average ya, dan lain-lain ya. Kemudian ada fungsi pencarian dan referensi. Nah, itu yang akan kita pelajari juga nanti hari ini ya. Ini beberapa fungsi dalam Excel. Kemudian fungsi statistik. Yang pertama itu adalah mean atau average atau rata-rata. Untuk mencari rata-rata atau mean atau mean ya ataupun average ya, kita bisa menggunakan Excel juga. Jadi tujuannya adalah untuk menghitung rata-rata suatu data. Apa fungsi yang kita gunakan? Fungsi yang kita gunakan itu adalah fungsi average. Ya. Jadi caranya sama dengan average ya. Kemudian dalam kurungnya kita blok sel mana yang mau kita cari rata-ratanya, atau kita bisa memblok selnya satu-satu dipisahkan dengan koma atau titik koma, tergantung pada Excelnya ya. Kemarin sudah saya katakan ya, misalnya kita mau sel B3 dan B5 saja yang mau cari rata-ratanya, maka average sama dengan B3, B5 tutup kurung ya. Kalau kita mau menjumlahkan sel kayak tadi dari B2 sampai B5 ya, maka kita menggunakan average, kemudian kita blok selnya. Sel yang mau kita gunakan, yang kita cari rata-ratanya ya. Nah, ini fungsi average. Kalau rumusnya apa? Ya, rumusnya kan berarti jumlah dibagi datanya berapa. Ya kan? Ini namanya rumus. Tapi kalau fungsi itu adalah kumpulan rumus ataupun rumus yang sudah dimodifikasi sehingga kita cukup memanggilnya saja. Ya, salah satu contohnya average ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau kalian mau mencari rata-rata ya, mau mencari rata-rata misalnya mencari rata-rata dari A1 sampai A3. Artinya kalian mencari rata-rata ya dari sel A1 sampai dengan sel A3. Ya. Seperti itu ya. Kemudian kalian juga bisa mencari rata-rata lain. Misalnya kalian mau mencari rata-rata dari sel A1 sampai A3, kemudian ditambah dengan satu bilangan yang tidak ada di sel ini, yakni 8. Bisa seperti ini ya. Jadi average gitu ya, blok sel A1 sampai A3, kemudian koma atau titik koma bergantung Excel kalian, kemudian 8. Ya, artinya kalian menambahkan angka 8 ke dalam perhitungan kalian untuk mencari rata-ratanya. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya median atau nilai tengah. Ya, tujuannya adalah menghitung nilai tengah suatu data. Jadi kalau punya data nih, saya punya 5 data. Ya, saya punya 5 data. 1, 1, 2, 3, 5 misalnya. Maka kalau kita lihat mediannya, nilai tengahnya itu adalah 2. Ya, jadi kita lihat, ya ini kan ada 5 data, berarti 2 kanan, 2 kiri, tengahnya apa? 2. Maka mediannya adalah 2. Itu maksudnya nilai tengah ya. Nah, fungsi yang kita gunakan itu adalah median namanya ya. Jadi sama dengan, tinggal tulis sama dengan median, kemudian sama seperti yang lain, blok sel mana yang mau dicari mediannya, atau tuliskan bilangan apa saja yang mau dicari mediannya. Ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya. Kemudian selanjutnya adalah modus atau mod ya. Modus atau mod. Bukan modus dalam kalian
apa namanya bercinta ya, dalam kalian percintaan, bukan modus itu ya, tapi modus atau mod di sini adalah nilai yang paling banyak muncul ya, nilai yang paling banyak muncul. Kalau kayak data saya tadi 1 1 2 ya, 1 1 2 4 5, maka modusnya adalah 1. Kenapa? Karena 1 lebih sering muncul dibandingkan data yang lainnya, gitu ya. Fungsinya itu adalah mod atau mode ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kayak ini nih ya, untuk mencari modusnya, maka mod dalam kurungnya itu adalah blok A1 sampai dengan A4 di blok. Maka muncullah 54. Kenapa 54? Karena dari data ini yang paling banyak sering muncul itu adalah 54 sebanyak 2 kali ya. Nilai maksimum, max ya, tahu lah ya, untuk mencari nilai apa ya, nilai maksimum ya, nilai paling besar gitu ya. Nah, ini ya contohnya ya, dari data ini maka munculnya adalah 55 ya. Itu karena apa? Karena data ini nilai maksimumnya 55, minimum sama seperti itu ya. Fungsi yang digunakan adalah min, sama dengan min gitu ya. Jadi kalau mau memanggil ya, kalau kalian mau memanggil sama dengan min ya. Oke, itu minimum. Kemudian ada rank. Rank itu apa? Rank itu untuk mencari ranking atau urutan bilangan. Jadi biasanya kalau untuk mencari rank, bilangannya itu akan otomatis mengurutkan sendiri. Jadi seperti ini ya. Nah ya, contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Kita mau mencari ya urutan ya, untuk mencari urutan rank sama dengan A1. Rank sama dengan, kita ke fungsinya dulu ya. Fungsinya dulu. Nah, fungsinya adalah sama dengan rank. Sama dengan rank, kemudian dalam kurung, bagian yang pertama adalah bilangan yang dicari rankingnya. Bilangan apa? Kemudian dipisahkan titik koma atau koma, blok seluruh datanya, kemudian jenis urutannya. Ya, yang ketiga adalah jenis urutannya. Nah, jadi perhatikan. Rank ya. Rank sama dengan A1. Ya, rank sama dengan rank dalam kurung A1. A1 ini tadi apa? Untuk mencari bilangan mana yang mau dicari urutannya. A1 berarti ini bilangan di A1, yakni 23. Kita mau mencari dalam bilangan ini ya, 23 ini di urutan mana sih? Ya, 23 ini di urutan mana? Ya. Nah, kemudian baru yang keduanya, bagian yang keduanya itu adalah data yang kumpulannya. Ya, data tersebut berada di kumpulan itu, semua data ya, semua data yang ada di kumpulan tersebut. Maka berarti dari A1 sampai dengan A4. Kemudian setelah titik koma atau koma itu 0. Apa 0? 0 ini menandakan bahwasannya data tersebut diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ya. Kalau 1 itu dari terkecil ke yang terbesar. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau 0 itu dari yang terbesar ke yang terkecil, 1 itu dari kecil ke besar. Ya. Nah, maka kalau kita lihat ya, maka hasilnya itu adalah 4. Kenapa 4? Karena kalau data ini ya dari A1 sampai dengan A4 itu diurutkan secara dari yang terbesar ke yang terkecil, maka 23 itu berada di urutan ke-4. Nah, itu ya, paham ya? Mencari rank. Frekuensi itu untuk mencari jumlah kemunculan bilangan pada suatu kumpulan data. Jadi berapa kali sih data tersebut akan muncul? Contoh, 1, 1, 2, 4, 5 tadi ya. 4, 5. Kemudian saya sama dengan frekuensi. Kemudian yang bagian pertama data, ini adalah data yang mau kita ambil. Maksud saya mau yang kita lihat frekuensinya berapa kali dia muncul. Bin ya, bin ini bukan badan intelijen ya, tapi bin di sini adalah datanya, kumpulan data yang menjadi acuan. Contoh. Nah, ini ya. Kalau misalnya kita mau mencari ya, dalam IPK ini ya, berapa kali muncul 70 ini? Ya, berapa kali muncul 70 ini? Ya, maka kita bisa bisa menuliskan sama dengan frekuensi, kemudian dari J6 sampai J5 ya, itu datanya ya, yakni datanya ini ya, kemudian yang bin-nya itu adalah bagian yang ini ya, bagian 70. Jadi sudah dikelompokkan gitu ya secara otomatis ya. Kalau misalnya datanya dalam retang ya, ini datanya dalam retang. Jadi kalau misalnya dia 70 berarti itu di bawah 70
ya. Kalau di sini 80 berarti dari 70 sampai 80. Kalau di sini 90 berarti dari 90 sampai dari 80 sampai 90. Selain itu berarti dia lebih dari 90. Ini untuk yang rentang. Tapi kalau dia nggak rentang, seperti saya katakan tadi, ya, seperti saya katakan tadi, misalnya, ya, saya mau ngelihat yang 11245 ini, maka datanya misalnya sama dengan frekuensi 1, gitu ya. Kemudian binnya, datanya di blok ini, maka nanti akan muncul sama dengan berapa? 2. Kenapa? Karena frekuensi kemunculan 1 itu yakni sebanyak 2 kali, ya. Suara saya masih kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Kemudian count if. Count if. Count if itu adalah untuk menghitung ya banyaknya sel ataupun banyaknya data yang berisi angka sesuai dengan kriteria. Jadi ada syaratnya. Jadi bahasa manusianya, hitunglah ya data ini gitu. Jika ya kriterianya apa? Jadi misalnya nih, hitunglah data di bawah ini ya yang merupakan lebih kecil atau sama dengan 1 misalnya gitu. Nah itu ya maksudnya count if itu ya, count if itu ya. Jadi fungsinya sama dengan count if, kemudian datanya apa saja, kriterianya apa. Nah, ada contohnya nggak? Ada yang contohnya ya. Count if ya sama dengan count if, kemudian dalam kurungnya itu adalah yang pertama itu adalah datanya ya, datanya kita lihat, oh ini datanya ternyata kan dari A1 sampai dengan A4. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua itu adalah kriterianya dalam tanda petik ya, dalam tanda petik lebih besar dari 30. Artinya dia mau menghitung berapa sih gitu ya, bahasa kita ya, berapa sih jumlah data yang mana dia lebih besar dari 30. Nah, terus muncullah 3 di sini. Kenapa? Karena dari data A1 sampai A4 yang lebih dari 30 itu ada 3, yakni 55, 32 dan 54 ya. Nah, itu maksudnya count if ya. Jadi ada kriteria. Pak, untuk kriteria apa saja sih yang bisa kita gunakan ininya apa namanya? Kriterianya. Nah, ini ada di sampingnya ya. Jadi kita bisa menggunakan kriteria lebih besar, 4 karakter, lebih kecil, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Maksudnya 4 karakter itu gini. Misalnya ya, namanya Siska, kemudian Yemima, ya, kemudian Riko misalnya. Nah, saya mau menghitung nih, count if dari data ini ya, hitunglah dari data ini yang dia sebanyak misalnya tanda petik 5, gini. Ya, tanda tanyanya 5. Hitunglah dalam tanda petik ini berapa jumlah data yang dia merupakan 5 karakter. Ya, maka nanti begitu saya enter sama dengan munculnya adalah 1. Kenapa? Karena cuma Siska ya yang dia karakternya ada 5. Ya, itu maksudnya tanda tanya itu ya. Nah, kemudian fungsi pencarian dan referensi. Nah, tujuannya adalah untuk mengambil atau membaca informasi dari tabel lain yang akan dijadikan referensi ke dalam tabel yang sedang kita analisis ya. Jadi kayak kita mengambil data atau mengambil informasi dari tabel lain ya. Misalnya nih, saya punya tabel ya. Misalnya ini adalah tabel nilai UTS ya. Mahasiswa TPB 02 ya. Berapa ya tabelnya. Nah, terus saya mengambil data dari sini. Saya mau mencari count if ya dalam kurungnya data ini gitu ya. Berapa sih dari data ini yang mana nilainya di UTS kemarin lebih besar dari 75. Nah, gitu ya. Jadi dia referensi itu mengambil dari tabel lain ya, data yang sedang kita analisis ya. Nah, itu ada yang pertama fungsinya namanya lookup. Ya. Lookup tujuannya adalah untuk mencari nilai dalam vektor ataupun dalam kolom ya. Nah, kemudian dia mencari sebuah nilai dalam rentang satu baris ataupun satu kolom dan mengembalikan nilainya. Ya. Jadi fungsinya apa? Fungsinya sama dengan lookup. Kemudian di dalam tanda kurungnya, bagian yang pertama itu adalah lookup nilainya, bagian kedua itu adalah lookup kolomnya, kemudian bagi yang ketiga adalah kolom hasilnya. Nah, ini contohnya. Ya. Ini contohnya. Nih, saya punya nama ya. Katakanlah ini nama mahasiswa ABCD. Kemudian ini nilai UTS-nya. Nah, kemudian kita mau tahu siapa nama
dengan nilai 3. Ya. Siapa nama dengan nilai 3? Maka kita bisa ngeliat lookup, ya. Lookup, ya. Yakni yang pertama tadi adalah nilainya, ya. Tuh, lookup nilainya yakni 3, ya, karena kita mau cari dia nilainya dengan nilai 3. Yang keduanya adalah kolomnya, ya, lookup kolomnya, yakni lookup kolomnya itu adalah lookup datanya. Datanya, maksudnya data nilainya, ya. Data nilainya. Dalam hal ini data nilainya itu adalah ini, yakni B2 sampai dengan B5. Baru lookup hasilnya. Lookup hasilnya maksudnya gini, dia mau memunculkan nanti berapa, ya, berapa maksudnya siapa yang dapat nilai 3. Ya, jadi sekali lagi lookup kita mau mencari dia nilainya yang 3, siapa sih yang dapat nilai 3, kemudian data nilainya yang mana? Data nilainya yang ini B2 sampai B5, kemudian data namanya yang mana? Data namanya yang ini A2 sampai A5. Maka ketika di enter, ya, nanti akan muncul yakni B. Kenapa B? Karena kita mau mencari yang nilainya 3, ya. Sementara yang nilainya 3 itu adalah B. Ya. Oke. Kemudian ada yang namanya VLOOKUP. Ya. Nah, kalau ini mencari data, ya, kalau tadi lookup doang itu secara kolom, kalau ini secara vertikal. Kalau tadi horizontal, sekarang vertikal. Dia secara baris. Ya. Dia secara baris, ya. Jadi seperti ini, ya. Kalau tadi kan kolom ke bawah, ya. Nah, kalau secara baris dia ke samping, ya, untuk melihatnya, ya. Nah, kemudian caranya seperti apa? Ya, caranya seperti ini, ya. Caranya seperti ini. Jadi VLOOKUP, ya, VLOOKUP, ya, yang pertama itu adalah lookup nilainya, ya. Tadi kita mau cari apa nih? Kita mau mencari dia misalnya ini golongan 1C, ya. Siapa nama yang golongan 1C? Ya. Siapa yang namanya golongan 1C? Maka nanti kita mencari nilainya, ya, lookup apa yang mau kita cari, ya. Kemudian tabelnya, ya. Kita lihat tabelnya, di tabelnya, ya. Tabelnya di sini kan ada nih, mulai dari golongan 1A, 1B, 1C, kemudian ada tabel gaji pokok, ada tunjangan, ada segala macam, ya. Nah, kemudian kolom yang akan dicari, ya. Nah, kita lihat nih, dari yang data tadi, ya, data yang warnanya pink ini, kita itu mau nyari apa sih, ya? Kita mau nyari apa? Oh, kita di sini ini kolomnya adalah gaji pokok. Maka kita tulis ini dia di baris keberapa? 1, 2, 3, 4. Oh, gaji pokok itu ada baris kedua. Makanya di sini 2. Ya. Makanya di sini 2. Ya. Nah, kemudian di sini apa namanya? Bisa kalian tadi kemungkinannya, ya, ada tulisan false atau true, ya. False atau true. Maksudnya, ya, false itu akan mengembalikan dia sama persis, ya. False itu maksudnya dia akan mengembalikan sama persis seperti dengan apa adanya, gitu, ya. Kalau true, ya, dia nanti bisa dimodifikasi, gitu, ya. Maksudnya dia tidak sama persis dengan apa data yang ada di sini, gitu, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi VLOOKUP sekali lagi, ini saya mau mencari, ya, contohnya saya mau mencari golongan 1C itu gaji pokoknya berapa, maka yang saya gunakan adalah VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena datanya ini dalam bentuk baris, ya. Kan ini nih. 1B, ya. 1B dia gaji pokoknya ke samping, ya. Tunjangannya berapa, transportasinya berapa, ya. Karena dia dalam baris datanya. Kalau dia dalam kolom, ya beda lagi, ya. Kalau dia dalam kolom, beda lagi caranya menggunakan apa tadi? Menggunakan lookup, ya. Jadi dia hanya menggunakan lookup. Saya ulangi, ya. Saya mau mencari, ya, golongan 1C itu nilai gaji pokoknya berapa. Maka saya menggunakan sama dengan VLOOKUP, kemudian saya blok golongan 1C-nya. Ya, karena saya kan mau mencari ini nih, mau mencari gaji dari 1C ini, ya, golongan 1C. Kemudian yang kedua adalah tabelnya, tabel datanya. Nah, tabel datanya itu adalah tabel yang di bawah ini. Ya. Nah, tabel yang di bawah ini. Kemudian yang ketiga itu adalah kolom indeksnya, kolom indeks dari numbernya. Kita lihat, saya tadi bilang, ya, gaji pokok itu berada di kolom berapa? Ya, kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom 4. Oh, ternyata kolom kedua, maka ditulis ini 2. Kemudian tulis saja false. False itu dia untuk mengembalikan nilai yang sama persis. Nanti munculnya di sini, ya, cara dia mencarinya, pertama dia lihat apa yang mau dicari. Oh, 1C. Nah, kemudian dari data ini dilihat, ya, dari data ini dilihat 1C itu berada di baris keberapa, ya.
1, 2, 3. Oh, berada di baris ketiga 1C. Maka nanti setelah itu dia kolom indeksnya. Ya. Kolom indeksnya dicek. Katanya gaji pokok itu berada di kolom kedua. Ya, maka ada di baris ketiga ini kolom kedua. Kolom kedua. Oh, di sini. Berarti nanti otomatis ya dia di sini akan akan muncul sebesar 1 juta. Ya, 1 juta. Begitupun dengan yang lainnya. Kalau mau mencari 1B ya, tinggal di blok yang C6. Ya, C6 itu ini. Ya, 1B. Kemudian blok lagi datanya ya. Kemudian kolom keberapa nih yang mau dimunculkan? Apakah gaji pokok, tunjangan ataupun transportasinya berapa? Yang mau dicari ya. Maka tulis kolom keberapa, kemudian tulis saja false. Ya, tulis saja false. Artinya dia nanti akan mengembalikan sama persis. Ya. Nah, itu untuk mencari secara vertikal. Kalau edge lookup, ya, edge lookup atau HLOOKUP bahasa Indonesianya, edge lookup itu untuk mencari nilai dalam secara horizontal. Ya, dia mencari nilai secara horizontal atau dia secara kolom untuk membacanya, ya. Ya, secara horizontal. Ya, saya kembali tadi secara vertikal itu secara kolom, horizontal ya, secara baris. Itu menggunakan fungsi edge lookup. Ya, jadi sama dengan ya, sama dengan kemudian edge lookup dalamnya yang pertama bagian pertama itu adalah lookup nilainya yang mau dicari ya, kemudian tabelnya, kemudian baris yang dicari sama saja. Ya, sama saja seperti tadi. Ya, sama saja seperti yang VLOOKUP caranya ya. Tapi bedanya nih, beda lihat ya, perhatikan. Kalau kita tadi menggunakan VLOOKUP, vertical lookup, itu bentuk tabelnya seperti ini. Ya. Bentuk tabelnya seperti ini. Jadi dia per kolom kayak gini, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 gitu ya. Nah, kalau edge lookup dia per baris. Ya, datanya ya. Jadi dia bagaimana dia mencari ya nantinya, mencarinya per barisnya. Ya, jadi dia nanti di baris keberapa? Jadi kayak gini. Bentar ya. Jadi kayak gini nih. Ini baris 1 ya. Ini baris ke-2. Ya, caranya sama aja seperti tadi ya. Sama dengan edge lookup, kemudian kita mau cari pajak nih. Pajaknya ya. Sama dengan edge lookup, kemudian C5. C5 itu maksudnya golongan ini ya. Golongan 1C. Datanya mana Pak? Datanya yang ini ya. Datanya yang ini ya. Macet ya. Ya, datanya yang ini ya. Nah, kemudian baris keberapa? Ya, baris keberapa yang mau jadi referensi atau acuan. Kita lihat. Potongan pajak itu berada di baris ke-2. Itulah kenapa di sini 2. Ya, kemudian baru false. Ya, tulis saja false ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian di enter, maka nanti muncul. Ya, oh 1C. 1C berarti berada di 4%. Berarti pajaknya dia sebanyak 4%. Nah, gitu ya. Oke. Paham belum? Belum paham? Paham nggak? Kita lihat. Sedikit memang Pak. Sedikit paham ya. Oke, sudah lihat. Data latihan spreadsheet 2. Coba kita lihat ya. Saya punya nggak ya? Nah, ini dia. Oke. Akan saya tampilkan. Ya, sudah terlihat laptop saya? Layarnya? Sudah Pak. Sudah ya? Nah, berarti bisa kita mainkan. Nah, saya punya data. Ya, saya punya data yang mana ini adalah data pegawai negeri sipil di lingkungan Institut Teknologi Sumatera. Ya, ada Boy William, ada Natasha Wirona, Rizky Febrian, Iqbal Ramadan, Reza Nardian, Lucia Jodi, Teguh Wisnu Sule, Sutisna, Desta hingga Vincent Rompis. Ya, nah ini adalah teman-teman saya ya sebagai pegawai di ITERA ya. Nah, jadi golongan mereka ini masing-masing beda-beda, mulai dari 1A, 1B hingga 1C. Kemudian saya punya tabel gaji yang menjadi referensi. Kalau dia golongan 1A, gaji pokoknya sekian, ya.
kalau dia golongan 1A tunjangannya sekian, transportasinya sekian, gitu ya. Kemudian saya juga punya data pajak, ya, di mana kalau golongan 1A dia pajaknya 2%, golongan 1B 4%, 1C 5%. Masing-masing tabel ini beda-beda, ya. Ini beda-beda. Anggaplah ini nggak usah dihapus, ini aja ya. Saya diinikan saja. Jadi anggaplah itu nggak ada tabel di atas itu, ya. Anggaplah tabel itu di atas itu nggak ada, yang warna kuning itu ya. Nah, jadi untuk yang dia menggunakan VLOOKUP, ya, untuk menggunakan VLOOKUP, dia akan dibaca per kolom, ya. Dia akan dibaca per kolom, ya. Dia akan dibaca per kolom itu maksudnya seperti ini. Nanti dia akan melihat ya, kolom 1, ya, kolom 2, gitu ya. Ini sebagai kolom 3. Ini kolom 2. Ya, ini kolom 3, ya, ini kolom 4, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia XLOOKUP, dia akan dibaca per baris, ya. Ini baris ke-1, ya, ini baris ke-2, yang ada persen-persennya baris kedua, gitu ya. Nah, jadi untuk menggunakan fungsi VLOOKUP ataupun XLOOKUP, kalian lihat dulu tabelnya bentuknya seperti apa dibacanya, ya. Tabelnya dibacanya bentuknya seperti apa, gitu ya. Nah, kita lihat nih, misalnya kita mau VLOOKUP, kita mau melihat tunjangan, berarti sama dengan VLOOKUP, ya. Nah, lookup value, maksudnya mau kita cari itu apa? Oh, saya mau mencari golongan 1C, berapa gajinya, berapa tunjangannya. Kemudian titik koma, tabelnya, ya, tabelnya di blok semua, ya, tabelnya. Nah, kemudian titik koma lagi ataupun koma ya, di Excel kalian tahu saya, kolom indeks numbernya, tunjangan itu berada di kolom keberapa? Ya, tunjangan itu berada di kolom keberapa? Oh, berapa? 1, 2, 3. Oh, berada di kolom ke-3. Maka ditulislah 3 di sini. Kemudian koma false, ya, false. Kalau dia yang true itu dia mengaproksimasi ya, maksudnya kira-kira gitu ya. Kira-kira berapa. Tapi kalau false dia sama persis. Makanya kita gunain false ya. False. Kemudian tutup kurung baru enter. Maka kita lihat. Kita lihat nih. Dia Boy William golongannya 1C ya. Kita lihat tunjangannya. Ini tunjangannya. Tunjangannya sebesar 120.000. Ya. Paham ya? Sama kalau mau cari transportasi gitu juga sama dengan ya, VLOOKUP, ya, kemudian golongannya, ya, kemudian datanya, kemudian dia di kolom keberapa? Oh, transportasi dia di kolom keempat, ya, kemudian baru false, kemudian huruf kita lihat muncullah 100.000 ya, muncullah 100.000 karena dia golongan 1C ya. Kemudian kita mau mencari total gaji. Tadi sudah saya ajarkan sum, ya, gaji pokok sum. Kemudian kita akan menjumlahkan ya total gajinya berapa. Oh, berarti gaji pokok ditambah tunjangan ditambah transportasi. Jadi seperti ini tulisnya ya. Jadi tulisnya seperti ini. Maka enter. Sumnya berapa? Oh, kita gaji pokoknya kita tentukan dulu ya, sama dengan ya, sama dengan VLOOKUP, kemudian tabelnya, ya, kemudian, ininya dulu, golongannya dulu, kemudian tabelnya, ya, setelah tabelnya, dia gaji pokok berada di kolom keberapa? Kolom 1, kemudian false, ya, begini, oke, oh, sorry. Kolom kedua. Nah, kolom kedua ya. Jadi awas ya, jangan salah ya. Jangan kolom jangan kolom ke-1 ya. Kolom ke-1 nanti muncul golongannya ya. Yang muncul itu adalah golongannya. Ya. Nah, kemudian enter ya. Nah, muncullah selesai. Nah, ini sudah ya. Gaji pokok ada, tunjangan ada, transportasi ada. Nah, kemudian gaji total ya, gaji totalnya berarti gaji totalnya adalah tinggal di sum. Jadi udah belajar fungsi sum ya. Nah, kemudian pajak kita menggunakan XLOOKUP. Kenapa XLOOKUP? Karena dia
dihitungnya per baris, ya, per baris, baris 1, baris 2. Tapi kalau dilihat secara ini dia kan datanya secara kolom ya. Kalau dilihat ya, ini kan kolom ya, kolom 1A ya, kolom 1B, kolom 1C gitu ya. Tapi dibacanya dia per baris nanti, baris 1, baris 2, sama seperti yang VLOOKUP. Kalau dilihat ini kan dia datanya per baris ya. Nah, ini baris 1A ini datanya, baris 1B yang ini, baris 1C yang ini gitu ya. Tapi dia dibacanya per kolom nantinya ya. Nah, kemudian kalau tabelnya seperti ini ya, kalau tabel seperti ini caranya seperti apa Pak? Menggunakan XLOOKUP tadi ya, sama dengan XLOOKUP ya, kemudian apa yang mau dicari yakni golongan 1C, titik koma atau koma tergantung Excel kalian ya. Di situnya titik koma atau koma bisa dilihat ya. Kemudian tabelnya titik koma, barisnya baris keberapa ini untuk membaca data? Oh, pajaknya itu ada di baris kedua. Dan kedua, kemudian false. Ya, kemudian tutup kurung. Nah, maka dia untuk 1C pajaknya itu adalah 5% atau 0,05. Maka gaji bersihnya berapa? Gampang, gaji bersihnya berarti kan sama dengan total gaji dikali dengan pajaknya berapa. Ya, maka ekstra. Muncullah. Oh, berarti gaji bersih dia. Oh enggak, salah. Bukan itu. Ya, ini kan potongannya 5% ya. Berarti gaji bersihnya itu adalah total gaji ya dikalikan dengan 1 minus 0,5 atau 5%. Kan potongannya 5% ya. Berarti gaji yang diterima itu adalah sisanya, yakni 95% ya. Berarti sama dengan total gaji dikali dengan dalam kurung 1 ya, maksudnya itu 1 itu adalah 100% ya, dikurang dengan potongannya. Potongannya berapa? Potongannya adalah 0,05 atau 5%. Baru dia. Maka dia akan menerima sebesar 1.159.000. Inilah gaji bersih. Ya. Contohnya ya. Contoh lain misalnya ya. Katakanlah ini bukan gaji. Katakanlah ini misalnya itu adalah apa ya? Apa ya misalnya ya? Oh, nilai ya, nilai. Oke, nilai ya. Misalnya ini dia nomor 1, nomor 2, nama pegawai ya, misalnya ya, nama pegawai. Kemudian di sini ya, Ctrl C ya. Saya akan membuat tabel baru ya. Di mana tabel ini berisi nilai nilai kalian, PKS 1 ya. Kemudian Maddas ya. Fidas misalnya ya. Ini ya. Kemudian rent tutup kurung Oke. Salah. Sama dengan rent. Bentar ya. Bottomnya ini ya. Bottomnya Oke. Nah ya. Oke. Nah, misalnya ini adalah data nilai kalian. Ya, nilai orang inilah ya. Orang ini. Nah, kemudian ini nilai. Dan ini nilai. Nah, ini misalnya nilai ya. Nilai satu, kemudian Maddas, gas. Gas. Ya, ini diinikan dulu. Ctrl C. Biar dia nggak berubah-berubah ya. Biar dia nggak berubah-berubah. Oke. Oke ya.
Nah, jadi saya akan mencari nih, ya. Saya akan mencari nilai matematika ini nama siswa ya. Nama. Ya, jadi saya mau mencari nih nilai masing-masing orang ini, Boy William segala macam ini ya. Boy William segala macam, tapi berdasarkan nama. Ya, bukan berdasarkan golongan lagi, berdasarkan nama. Nah, jadi caranya sama dengan ya, kita lihat di tabelnya. Dia tabelnya berbentuknya apa nih? Apakah dia berbentuk kolom? Apakah ya berbentuk baris seperti ini ya? Jadi per orang bentuk datanya baris, ataukah dia datanya per orang bentuknya kolom? Ya, ternyata dia bentuknya baris. Oh, berarti kita menggunakan yang mana? Yang VLOOKUP, karena dia akan membaca per kolom. Ya, nah jadi nilainya sama dengan ya, sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP, ya. Kemudian apa yang mau kita cari? Siapa yang mau kita cari? Oh, yang mau kita cari adalah Boy William. Ya, Boy William. Kemudian titik. Kemudian tabelnya yang mana? Oh, tabelnya yang ini. Kemudian titik koma, ya. Nomor nilainya mana? Oh, PKS 1. PKS 1 itu berada di kolom ke-2. Ya. Kemudian baru false. Ya, untuk turun. Kita lihat tuh nilainya. Apa namanya, nilai PKS 1 Boy William itu adalah 81. Ya. Untuk yang lain gimana? Sama saja. Untuk yang lain bisa kita cari ya dengan cara ini, kita kunci dulu. Perasaan saya udah ngajar ya cara mengunci ini ya. Udah belum? Saya udah ngajarin belum? Cara mengunci ini. Udah belum? Salah. Kali. Belum, Pak. Belum. Masa saya belum ngajarin? Oh iya, ini memang nggak masuk bahasan kita. Memang nggak masuk bahasan kita sih. Oh. Nah, di sini ada dolar. Dolar, ya. Dolar di sini, perhatikan. Dolar itu ditulis ya, itu sebelum kolomnya dan sebelum barisnya. Jadi contohnya seperti ini, yang saya bold ya. Itu kan saya ngeblok ya, ngeblok sel dari N3 sampai dengan Q13 atau data ini. Ya. Ini kemudian saya kasih tambahkan dolar ya. Sebelum M-nya, sebelum 3-nya, kemudian sebelum Q dan sebelum 13-nya. Saya tambahkan dolar. Fungsinya itu apa? Itu fungsinya untuk mengunci. Ya, untuk mengunci data ini. Sehingga ya, kalau udah dikunci gini, ya ketika kita nanti tarik ke bawah seperti ini untuk mencari nilai yang lain ya. Oh, ini kita kunci juga. Untuk mencari nilai yang lain ya. Data ini tidak akan berubah. Ya. Nih, data ini tidak akan berubah. Ya, karena dia sudah kekunci. Jadi kita tetap mengunci, tetap pakai data ini. Pak, kalau nggak dikunci gimana, Pak? Kalau nggak dikunci itu seperti ini. Ya. Seperti ini. Ini nggak kita kunci. Nggak dikunci ya. Maka ya, kolom ini nanti yang M3 sampai Q13 ini itu akan ikut turun. Ya, seiring dengan turunnya data ini. Kalau kita tarik ini ya. Nah, tuh akan berubah dia. Tadinya dari M3 ya, M3 jadi Q13 ya. Kemudian sampai Q13 jadi M4 sampai Q13, jadi dia turun terus datanya. Kalau kita lihat datanya nih, yang contohnya yang terakhir. Tuh. Kita lihat datanya udah ngeblok di sini deh sekarang. Ya. Tuh, datanya udah ngeblok di sini deh sekarang. Yang hijau ini ya, kotak hijau ini nih. Datanya dia udah ngeblok di sini. Kenapa? Karena nggak kita kunci datanya. Ya. Nah, itu maksudnya untuk mengunci ya. Ya, saya hapus ya. Kita mulai lagi. Nah, kemudian untuk mencari yang lain seperti apa, Pak? Sama saja, ya. Sama saja. Mau kalian nulisnya manual bisa ya. Nulis manual rumus ulang atau pakai cara saya ya. Tinggal dikunci dulu datanya, kemudian tinggal ditarik ke bawah. Ya. Nah, maka data ini akan sesuai dengan ini. Ya. Pak, kalau misalnya dibalik, Pak, seperti apa, Pak? Oke, saya balik ya. Ya. Gimana ya untuk membalik? Saya lupa fungsi apa untuk membalik kolom menjadi baris-baris menjadi kolom itu apa ya? Bukan sort, filter, bukan. Ya udahlah, kita buat data
Gimana ya caranya ya? Saya lupa. Ada yang tahu nggak cara mengubah datanya dari kolom menjadi baris, baris menjadi kolom? Hah? Ini lupa. Saya lupa ya. Text to column. Ya itulah pokoknya lah ya. Saya lupa beneran ya. Nah, misalnya nih, saya ambil 2 nama aja ya. Boy William. Kalian nggak ada yang tahu ya? Saya lupa itu. Sudah lama juga saya tidak menggunakan itu. Cara mengubah data menjadi dari kolom menjadi baris apa? Dari kolom menjadi baris atau baris menjadi kolom atau ditranspose ya, bahasa matematikanya ditranspose. Nah, ini ya. Jadi seperti ini ya. Misalnya ya. Nah, ini adalah data ya. Data. Misalnya di sini itu adalah bukan pajak. Misalnya saya ganti usia. Nah, usia ya. Nah, misalnya Boy William ini itu 26 tahun ya, 29 tahun. Dalam persen. Ya nanti lah saya ganti ya. Ini misalnya dalam 20 tahun. Ya, Rizky Febiran paling muda ya. Febiran paling muda. Bentar, saya ganti jadi jurnal. Nah, 29, 26, 20 tahun. Nah, saya mau mencari usianya. Berapa sih usia orang-orang ini gitu ya. Nah, kita lihat ya. Datanya itu dalam bentuk kolom. Ya, nah lihat ya. Kan per kolom ya. Boy William datanya kolom 1, kolom 2. Nah, tapi nanti dibacanya per baris. Maka kita bisa menggunakan sama dengan VLOOKUP ya. Kemudian apa yang mau kita cari? Oh, Boy William. Kemudian tabelnya mana? Oh, yang ini ya. Kemudian dia di baris keberapa? Data usianya. Oh, di baris kedua. Kemudian calls ya. Kemudian tutup kurung enter. Nah, maka kita bisa melihat usianya ya. Oh, Boy William 29 tahun ya. Nah, itu ya menggunakan VLOOKUP. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ya. Gimana? Ada yang sudah merasakan praktikum dari lab multimedia? Ada yang sudah pakai? Memanfaatkan? Tidak ada? Nah, ini yang terkendala laptop gimana? Nah, praktikumnya untuk latihannya. Kemarin kan Pinjam punya teman, Pak. pinjam punya teman, oke. Tapi selama sejauh ini nggak masalah ya? Ya, Pak, aman. Aman. Maksud saya masalah itu maksudnya nanti temennya lagi make, kalian mau make juga kayak gitu kan, menjadi masalah gitu ya. Apalagi nanti kalau lagi sibuk-sibuknya mengerjakan tugas besar gitu ya. Jadi saya bisa menyarankan kepada kalian silakan menggunakan lab multimedia. Kalau nggak salah informasinya di lantai 3. Yang lantai 3 ya, lab multimedia yang lantai 3. Itu bisa diperuntukkan untuk mahasiswi PKS 2. PKS 1. PKS 2 semester depan ya. PKS 2 semester depan. Oke, berarti nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada pertanyaan. Bagus. Ya. Nah, itulah beberapa hal. Mau tugas nggak? Mau tugas nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nggak mau tugas? Tidak, Pak. Tapi kalau saya tanya bisa ya? Nanti kalau minggu depan saya tanya bisa? Ya, silakan. Siapa yang nunjuk tangan? Elo. Kenapa Elo? Pak, saya ini PPT minggu ini sama minggu sebelumnya itu boleh dibagikan duluan nggak Pak? Soalnya buat belajar di rumah Pak, praktek di rumah gitu. Saya akan membagikan materi nanti. Kalau saya ya. Nanti akan membagikan materi nanti setelah materi selesai. Ya, jadi kan kita 2 minggu lagi nih, minggu 13, 14 ya.
Untuk materi minggu ke-15 kita kuis, ya, kuis sekaligus persiapan untuk UTS, ya. Persiapan untuk UAS, ya. Nah, jadi nanti setelah minggu ke-14 baru saya akan bagikan, ya, materinya, ya. Jadi silakan kalau mau latihan mungkin bisa dari catatan ini, ya, kalian sambil mencatat mungkin ketika kuliah seperti ini, atau dari screenshot, ya. Tapi kalau materi akan saya bagikan nanti setelah minggu ke-14, setelah pertemuan perkuliahan terakhir. Oke, ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, Regi, gimana? Pak, mohon maaf Pak, tadi Reginya belum di absen Pak, pas pertemuan awal tadi agak ngelek-ngelek Pak. Udah, absennya sudah saya tutup, ya. Jadi tidak bisa dibuka lagi, ya, sudah ditutup absensinya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, jadi sekali lagi, ya, untuk tugas besar nantinya itu adalah akumulasi dari praktikum-praktikum yang telah kita pelajari dari minggu ke-9 sampai minggu ke-14, atau dari setelah UTS sampai nanti sebelum kuis, ya. Nah, itu yang akan yang akan menjadi bahan dalam tugas besar, ya. Jadi nanti kalian akan membuat laporan sesuai dengan formatnya, ya. Kemarin seperti saya berikan tugas kemarin, ya, membuat format dengan format yang sesuai gitu dengan diajarkan gitu, ya. Kemudian kalian menggunakan mail match, ya, kemudian kalian menggunakan fungsi-fungsi, rumus-rumus dalam Microsoft Excel gitu, ya. Nah, itu yang akan menjadi tugas besar. Jadi bayangannya seperti itu, ya. Di sini ada ini siapa namanya, asisten praktikum. Ada asisten praktikum Ahmad ataupun saya lupa terus ya namanya satunya itu, ya. Dewi apa Dewi, ya? Ada di sini? Enggak ada. Ada nggak? Nggak ada, ya. Oke, kalau nggak ada, ya. Jadi nanti kurang lebih seperti itu, ya, praktikumnya, tugas besarnya, ya. Tugas besarnya seperti itu. Kemudian nanti akan diumumkan biasanya mendekati akhir-akhir perkuliahan, ya. Tapi karena kalian sudah nabung banyak pertemuan, ya, sehingga nanti kalian sudah banyak waktu nanti untuk mengerjakan tugas besar ataupun untuk mempersiapkan UAS, ya. Sehingga kalau yang merasa UTS-nya kemarin masih kurang maksimal, ya, atau merasa nilainya kecil, ya, nah, dimaksimalkan di UAS dan tugas besar, ya. Karena persentase tugas besar itu kan kemarin lumayan, ya. Saya lihat dulu, saya lupa. Persentase tugas besar dan UAS. Nah, ya, UASnya itu 30, ya, kemudian tugasnya itu 20%, ya. Jadi lumayan besar kan kalau kalian maksimalkan di situ, dan masih ada kuis, ya, kuis juga 20%. Kita masih ada kuis 2 nanti di minggu ke-15, ya, kita akan kuis sekaligus persiapan untuk UAS, pembahasan ke UAS, ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham, ya? Ya udah, kalau misalnya kalian nggak mau tugas, ya nggak apa-apa. Tapi dibanyakan latihannya, ya. Dibanyakin latihannya berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, mungkin kita cukupkan saja perkuliahan kita pada sore siang hari ini, ya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Ya, terima kasih semua.